Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berikutnya, yang ketiga, waktu melempar. Melempar jumroh aqobah atau jumroh kubro ya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, waktunya adalah sejak tengah malam kurban. Yang paling afdol adalah sesudah terbit matahari. Sebab Nabi SAW dulu memerintahkan Ummu Salamah pada malam kurban agar dia melempar jumroh aqobah sebelum terbit fajar. Selanjutnya dia menunaikan tawaf ifadah. Melempar jumroh aqobah ini adalah tahiyah atau sapaan selamat datang kepada Mina. Karena itu, amalan inilah yang pertama dilakukan di Mina. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, waktunya adalah setelah terbit matahari pada hari Id. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW, La tarmu hatta tatlu asyams. Janganlah kalian melempar sebelum terbit matahari. Nah, untuk waktu melemparnya, untuk jumrah aqobah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpandangan bahwa itu boleh dari sejak tengah malam pada tanggal 10 itu ya, pada malam kurban. Artinya tanggal 9 itu kita wukuf, kemudian menjelang setelah matahari terbenam, kita berangkat menuju ke Muzdalifah, kemudian mabit di Muzdalifah hingga tengah malam. Kemudian setelah itu, menurut mazhab Syafi'i, setelah tengah malam itu kita boleh bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina, kemudian boleh juga langsung melakukan tadi lontar jumroh itu menurut Imam Syafi'i. Jadi boleh melontar jumroh pada malam kurban itu. Tapi memang yang paling afdol adalah sesudah terbit matahari. Dalilnya apa? Dalilnya ini, dulu Nabi SAW memerintahkan Ummu Salamah pada malam kurban agar dia melempar jumrah aqobah sebelum terbit fajar. Selanjutnya dia menunaikan tawaf ifadah. Jadi Rasulullah pernah ya memerintahkan Ummu Salamah itu melempar jumrah pada malam kurban itu. Kemudian setelah itu Ummu Salamah berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah itu ya. Ini Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i itu boleh dari sebelum matahari terbit itu melakukan jumrah aqobah. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Hanafi, ya, waktunya adalah setelah terbit matahari pada hari Id. Nah, artinya ya pada tanggal 10 itu setelah terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari tidak ada melontar jumrah. Ini menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Ini waktu melontar jumrah aqobah ya. Menurut jumhur, pelaksana haji ifrad atau qiran menghentikan bacaan talbiyah begitu dia mulai melempar kerikil pertama ke jumrah aqobah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Al-Fadl bin Abbas yang artinya, saat itu aku dibonceng oleh Nabi SAW dari Muzdalifah ke Mina. Beliau terus bertalbiyah sampai saat beliau melempar jumrah aqobah. Kemudian ini berkenaan dengan talbiyah, kapan kita mulai berhenti melafalkan atau membacakan talbiyah itu ya. Dan dari sejak kita berangkat dari hotel menuju Arafah itu kan kita bertalbiyah, kemudian di Arafah juga kita bertalbiyah di samping zikir-zikir yang lain ya. Kemudian di Muzdalifah juga demikian. Nah, samping zikir-zikir yang lain kita juga bertalbiyah gitu. Sampai kita berangkat ke Mina. Menurut jumhur, haji ifrad atau qiran menghentikan bacaan talbiyah begitu dia mulai melempar kerikil pertama ke jumrah aqobah. Sedangkan pelaksana umroh menghentikan talbiyah ketika mulai tawaf. Ini untuk yang umroh ya. Kalau umroh itu karena tidak aktivitasnya kan hanya di sekitar Ka'bah ya. Itu tawaf dan sa'i gitu ya, kemudian tahalul. Jadi talbiyahnya itu dilakukan dari mulai miqat ya, tempat melafalkan niat. Kemudian kapan berhenti bertalbiyah bagi orang yang umroh, dimulai dari miqat sampai dengan memulai tawaf. Ketika sampai di
pelataran Ka'bah itu akan memulai tawaf, disitulah berhenti melafalkan talbiyahnya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bacaan talbiyah dihentikan apabila matahari telah condong pada hari Arafah tatkala jamaah haji berangkat ke tempat wukuf. Nah, ini menurut mazhab Maliki dihentikan, bacaan talbiyah dihentikan apabila matahari telah condong pada hari Arafah. Pada hari Arafah, Imam Maliki ya. Jadi sejak di Arafah itu sudah berhenti melafalkan talbiyah itu, mengumandangkan talbiyah. Di Muzdalifah sudah tidak mengumandangkan talbiyah lagi. Begitu pula di Mina gitu ya. Waktu pelemparan jumroh ini terus berlanjut sampai sore hari Id dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya telah melempar pada sore hari. Beliau menyahut tidak apa-apa. Sore hari adalah sudah matahari condong ke barat. Nah, jadi tadi kalau memulainya Imam Syafi'i boleh dari tengah malam dan afdolnya itu adalah setelah matahari terbit. Nah, kemudian mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan melontar jumroh Aqobah itu dimulai dari terbit matahari. Lantas selesainya kapan waktu melontar jumroh Aqobah ini? Nah, selesainya itu adalah sampai sore hari. Sampai sore hari tanggal 10 Zulhijjah itu ya. Dalilnya ini bahwa seseorang ada yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia baru melontar jumrah itu pada sore hari. Lantas Rasulullah katakan ya tidak apa. Rasulullah sampaikan tidak apa-apa. Sore hari itu maksudnya kapan? Adalah sesudah matahari condong ke barat. Nah, ini waktu memulai melontar jumrah Aqobah dan sampai kapan batas waktunya ya. Wallahu a'lam bishawab.